Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat YouTube El Fahmi Lubis Official. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal polemik terkait pemotongan THR atau yang sering dikenal dengan gaji ke-13 dan tunjangan profesi guru PNS di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebesar 2,5% untuk pembayaran zakat. Akibat adanya pemotongan 2,5% untuk zakat ini ternyata tidak bisa diterima oleh teman-teman guru PNS di lingkungan Pemkot, dan melalui induk organisasinya PGRI meminta kepada pihak Diknas Kota untuk segera mengembalikan dana yang sudah terlanjur dipotong oleh pihak Diknas sebesar 2,5% untuk pembayaran zakat. Bahkan info terakhir hari ini PGRI Provinsi Bengkulu telah melakukan atau hearing dengan DPRD Kota Bengkulu untuk membicarakan penyelesaian polemik ini. Nah, untuk membahas soal ini agar semua pihak bisa jelas duduk persoalannya dan bagaimana posisi kasus ini dalam aspek yuridis atau hukum, maka dalam kesempatan ini saya akan mengajak sahabat YouTube El Fahmi Official untuk dapat melihat bagaimana pandangan secara hukum terkait dengan masalah pemotongan THR dan tunjangan profesi guru di lingkungan Pemkot Kota Bengkulu ini. Untuk itu, yang pertama kita harus mengetahui dulu, zakat itu merupakan paranatah keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Lalu zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengelolaan zakat itu sendiri adalah kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, dan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jadi perlu digarisbawahi bahwa zakat itu bagi muslim adalah kewajiban. Namun siapa yang sudah berhak atau pantas untuk mengeluarkan zakat juga sudah diatur secara rigid dalam aturan perundang-undangan. Zakat itu harus dibedakan dengan infak dan sedekah. Kalau infak itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah, harta atau non harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan Basnas untuk tingkat nasional. Lalu juga dibentuk Basnas di tingkat provinsi dan Basnas di tingkat kabupaten kota. Dan keberadaan Basnas ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 15 ayat 1 dan 3 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, maka dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. Lalu pasal 15 ayat 3, Basnas Kabupaten Kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan dari Basnas. Lalu pasal 16 ayat 1, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota
dapat membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, perwakilan RI di luar negeri, kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, atau tempat lainnya. Lalu pada pasal 37 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak dan sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada di dalam pengelolaannya. Lalu dalam pasal 38 disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Nah, dalam konteks ini kita bertanya, apakah Diknas Kota Bengkulu termasuk lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat? Nah, itu perlu didudukkan. Kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, maka Diknas itu bukan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses pemotongan, pendistribusian, dan pengumpulan zakat. Lalu pasal 40 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 ayat 1 disebutkan Basnas Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada Basnas Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota. Lalu pada pasal 45 huruf B, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Basnas Kabupaten Kota wajib melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan instansi terkait di tingkat Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lalu pasal 45 huruf C melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas Provinsi dan Bupati Wali Kota. Nah, sekarang pemotongan gaji PNS hanya bisa dilakukan apabila ada dasar hukum yang membenarkan. Sebagai contoh, pemotongan pajak penghasilan PPh 21 bagi PNS, anggota TNI Polri, pensiunan itu didasarkan pada dasar hukum PMK nomor 262 tahun 2019. Lalu pemotongan gaji PNS untuk tabungan perumahan itu diatur oleh payung hukum Peraturan Dirjen Pemeliharaan Negara nomor /03 tahun 2008. Jadi tidak boleh ada tindakan pemotongan gaji PNS tanpa harus ada dasar hukum yang jelas. Itu yang perlu digarisbawahi. Sementara itu, berdasarkan pasal 372 KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam artikel penggelapan dan penipuan, bahwa yang termasuk penggelapan itu adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Lalu bagaimana dengan kasus pemotongan gaji THR dan tunjangan profesi guru PNS di lingkungan Pemkot Kota Bengkulu sebesar 25% untuk zakat? Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan itu adalah Basnas Kota Bengkulu. Namun, jika pemotongan itu dilakukan oleh Diknas Kota Bengkulu, maka melanggar ketentuan perundang-undangan karena Diknas tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan gaji atau tunjangan oleh hukum. Namun, jika proses pemotongannya itu dilakukan oleh petugas unit pengumpul zakat Basnas Kota Bengkulu yang ada di Diknas Kota Bengkulu, maka itu dibenarkan. Artinya pengumpulan dan pemotongan 2,5% THR dan tunjangan profesi guru itu tetap dilakukan oleh Basnas. Yang tidak boleh itu adalah dilakukan oleh
Diknas, karena Diknas itu tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengumpulan zakat. Nah, selain itu, apakah seluruh guru di lingkungan Pemkot yang menerima THR dan tunjangan profesi guru yang dipotong itu sudah melalui ketentuan yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan? Soalnya, menurut Basnas, tidak seluruh PNS itu boleh dipotong gaji dan tunjangannya. Karena Basnas mengeluarkan ketentuan bahwa gaji PNS yang boleh dipotong untuk zakat 2,5% itu adalah PNS yang berpenghasilan setara dengan 85 gram emas atau sekitar 4 juta. Jika ada PNS yang gajinya di bawah 4 juta juga dipotong zakat 2,5%, berarti sudah melanggar ketentuan Basnas. Nah, oleh sebab itu, langkah yang paling bijak yang harus dilakukan oleh Pemkot adalah mengembalikan dana pemotongan zakat 2,5% yang sudah terlanjur dilakukan terhadap guru di lingkungan Pemkot dan dikembalikan sepenuhnya ke masing-masing PNS. Kalau nanti PNS tetap ingin membayarkan zakat, silakan PNS yang bersangkutan melakukan pembayaran ke kantor Basnas Kota atau melalui unit pengumpul zakat yang ada di instansinya masing-masing. Dengan demikian, baik Pemkot maupun guru itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Dan oleh sebab itu, ke depan Pemkot perlu membuat payung hukum jika ingin melakukan pemotongan gaji PNS di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu untuk pembayaran zakat sebesar 2,5%. Sepanjang tidak ada payung hukum yang mengatur tentang ketentuan pemotongan itu, maka itu berpotensi melanggar aturan perundang-undangan. Terima kasih. Demikianlah kira-kira penjelasan dari saya terkait dengan polemik pemotongan gaji dan THR PNS guru di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Semoga kasus ini cepat ditemukan solusinya sehingga semua pihak bisa menerima solusi yang ditawarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.